Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Pak Asep. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Ubaidillah, CGP Angkatan 11 Kabupaten Karawang dari SMA Negeri 1 Batu Jaya. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Asep Sunarya SPD. Beliau adalah rekan saya, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Batu Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Asep. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya Pak Asep di pagi hari ini? Alhamdulillah, very good, baik sekali. Oke, alhamdulillah sehat ya Pak Asep ya. Sehat. Oke, Pak Asep, kalau begitu baiklah, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Pak Asep. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Pak ya. Ya, baik Pak. Oke, adapun tujuan supervisi kali ini adalah Pak Asep untuk mengetahui atau mengevaluasi proses jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap lagi Pak, dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik dan berpihak pada murid. Begitu ya Pak ya? Ya, baik. Nah Pak, ada beberapa pertanyaan ya Pak ya yang akan saya tanyakan terlebih dahulu kepada Bapak, yaitu pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang Bapak akan capai Pak. Ya, baik. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, ada dua pembelajaran, yaitu yang pertama itu tentang mengenali karakteristik dari teks naratif tersebut. Kemudian yang kedua itu mengenali language feature atau bentuk kebahasaan dari teks naratif tersebut. Oke, baik Pak. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah Bapak buat, ada dua tujuan pembelajaran ya Pak ya. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Ya, yang pengetahuannya adalah mengetahui peserta didik tentang struktur teks, naratif teks, yang keduanya language feature ya Pak ya. Ya. Baik, untuk pengembangannya saya menggunakan dua, yaitu pengembangan di pengetahuan dan keterampilan. Ya, yang pertama pengetahuan, yaitu murid mampu memahami, dan pengembangan keterampilan yaitu murid bisa menulis teks naratif secara logis, kreatif, dan menggunakan alur yang sistematis. Oke, baik Pak. Jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai ada pada area pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Nah sebelumnya nih Pak, saya ingin mendengar bagaimana rencana pembelajaran yang Bapak akan terapkan di dalam kelas Pak. Mungkin bisa dari model pembelajarannya, bagaimana metode pembelajarannya, atau strategi pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas. Ya, nah baik, untuk strategi yang saya akan terapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi salah satunya. Kemudian berdasarkan kesiapan pembelajaran murid, yaitu bisa murid tersebut itu bisa berintegrasi atau dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran kelompok sesuai dengan kemampuan dan keaktifan siswa tersebut. Yang terakhir itu murid di dalam kelas Pak. Sedangkan untuk model pembelajarannya saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau bisa disebut dengan PBL. Untuk metodenya saya akan menggunakan metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, strategi apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, yaitu pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, model pembelajaran PBL, serta metode diskusi dan tanya jawab serta penugasan ya Pak ya. Ya. Nah kemudian Pak, bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak gunakan di dalam kelas? Nah, untuk media pembelajarannya saya menggunakan beberapa media pembelajaran, yang salah satunya itu tentang beragam contoh dari teks naratif tersebut. Kemudian ada LKPD, kemudian materi yang saya gunakan itu menggunakan PowerPoint. Anak itu bisa menganalisis video dari teks naratif tersebut dengan melihat video yang saya tampilkan, yang saya ambil dari sumber YouTube tersebut. Oke, baik Pak, sangat jelas ya Pak ya. Nah, baik Pak, kalau begitu kira-kira Bapak kapan akan melakukan kegiatan
pembelajaran tersebut? Di hari apa, di jam keberapa, dan di kelas mana, Pak? Nah, kebetulan saya ada jadwal itu di hari Kamis, Pak, pada jam ke-9 ke-10 di kelas 10-12. Baik, Pak. Kalau begitu, baik Pak. Jadi nanti hari Kamis saya akan datang ke kelas Bapak dan melakukan supervisi kelas, serta saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir ya Pak ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya Pak. Iya, baik. Baik Pak, sebelum kita akhiri, maaf ya Pak, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapat sampaikan dari percakapan ini? Ya, baik. Saya mendapatkan gambaran tentang persiapan saya dalam mengajar, kemudian media apa yang akan saya gunakan, dan mode pembelajaran yang seperti apa yang saya akan terapkan. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas waktu Bapak yang sudah bersedia melakukan percakapan observasi, pra-observasi ini. Sampai ketemu ya Pak di kegiatan observasi di kelas 10-12 pada hari Kamis nanti Pak. Baik. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kelas 10-12 dan juga persiapan observasi. Dari saya, Ahmad Ubadillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? I'm fine too. Okay. What day is the day? Okay. Saya akan mengecek kebersihan atau kerapihan kelas dulu sebelum masuk ke pembelajaran. Silakan tengok kanan kirinya ada sampah atau tidak. Masuk ke pembelajaran. Silahkan pimpin doa terlebih dahulu oleh ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa di dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Okay, if I mention your name, please up your hand and say present ya. Jadi ketika saya menyebutkan nama kalian, acungkan tangannya dan ucapkan present. Ahmad Dipani, Present. Okay. Alia Nur Aziza, Anggi Apriyanka, Arti, Ayu Gisma, Dewita Resyani, Dedapa Putra Pandega. Kemana Dedapa? Action atau izin? Izin, Mister. Oke, izin ya. Febiola, Ida Oktaviani, Joshua, Present. Karenina, Lulu, Maisaila Anwar, Muhammad Hijab, Izin, Mister. izin. Oke. Naima Royani, Nursin, Adi. Present. Robi Kurniawan, Present. Taufik Farizal. Present. Oke, kita lanjut. Tadi saya sudah memeriksa kehadiran kalian. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran seperti biasa, kita biasakan tentang problem pelajar Pancasila itu untuk menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Silakan kepada peserta didik dimohon untuk berdiri. Oke, silakan pendidik dimohon untuk kembali. Oke, sebelumnya saya akan menanyakan kesiapan pembelajaran hari ini. Are you ready to study for today? Ready. Are you ready
for today? Berarti kalian itu sangat lemes sekali ya. Oke, sebelumnya saya akan memberikan moto agar kalian bisa semangat lagi. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, once more ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, seperti biasa, as usual, minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang apa minggu lalu? Tentang deskriptif. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini kita akan mengulas kembali pembelajaran sebelumnya. What is the definition of narrative text? Apa sih definisi dari narrative text itu sendiri? Masih ada yang masih ingat tentang definisi dari narrative text? Silakan, Abdurrahim. Saya bisa. Oke, Alia, silakan. The purpose of descriptive text is to describe an object in the file. Tujuan dari descriptive text adalah mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek secara file atau region. Oke, jadi definisi atau tujuan dari deskriptif tersebut itu adalah mendeskripsikan atau apa tadi? Atau mendeskripsikan atau menggambarkan. Mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu objek secara detail. Jadi misalkan untuk tujuan dari deskripsi itu menggambarkan sesuatu, misalkan menggambarkan orang, mulai dari bentuk muka seperti apa, kemudian mulai dari hidungnya itu apakah mancung atau pesek, kemudian matanya seperti apa. Nah, itu mendeskripsikan secara detail. Nah, yang kedua, generic structure atau struktur dari teks naratif itu, teks deskriptif itu ada berapa? Ada yang tahu? Oke, Robi, ada berapa dari struktur dari teks naratif tersebut? Ada dua, Mister. Ada dua, apa aja? Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada deskripsi. Yang pertama ada identifikasi atau identification. Yang kedua ada description atau deskripsi. Oke, definisi dari identifikasi itu apa? Identifikasi berisi perkenalan atau penjelasan tokoh utama yang akan dideskripsikan. Nah, biasanya pada tahap identification itu adalah pengenalan tokoh, ya, karakternya seperti apa, kemudian tokohnya siapa-siapa aja. Itu yang pertama ada identification atau pengenalan tokoh. Yang kedua apa? Deskripsi. Ya, bagian deskripsi berisi penjelasan secara jelas dan khusus tentang ciri-ciri, sifat, kebiasaan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan objek yang akan dideskripsikan. Nah, itu berarti yang kedua ada description, menggambarkan. Misalkan menggambarkan itu mulai dari adjektif. Adjektif itu kata sifat. Sifatnya seperti apa? Apakah orang tersebut itu memiliki bentuk tubuh yang tinggi atau bentuk tubuh yang pendek? Nah, itu kita sudah mengulas minggu lalu tentang deskripsi teks. Nah, kita minggu ini akan mempelajari tentang naratif teks. Sebelum masuk ke pembelajaran, sini saya akan menanyakan dulu pertanyaan-pertanyaan tematik. Biasanya pertanyaan-pertanyaan tematik ini sering ditanyakan pada kegiatan sehari-hari. Misalkan, what will you do if you have to help your mother make your brother and sister sleep? Jadi apa sih yang kalian lakukan ketika akan membantu ibu kalian untuk menidurkan adik laki-laki atau adik perempuan kalian supaya bisa tidur? Ada yang bisa jawab? Oke, Putri silakan. Yang harus kita lakukan jika membantu ibu untuk menidurkan adik ialah membaca rutinitas sebelum tidur seperti mandi, sikat gigi, dan berdoa dapat membantu adik mengenali waktu tidur. Yang kedua, jadwal tidur yang konsisten. Yang ketiga, suasana kamar yang nyaman. Yang keempat, hindari gadget sebelum tidur. Yang kelima, membimbing adik sebelum tidur. Dan yang keenam, tidak mengganggu adik saat ia sedang beristirahat. Oke, berarti itu ya. Give applause. Tepuk tangan. Biasanya yang dilakukan itu pertama menggosok gigi, kemudian membersihkan tempat tidur, kemudian menyuruh sebelumnya meminum mandi dulu, apakah mengecek kebersihan
badannya apakah ada kotoran yang nempel. Nah itu ya. Oke, pertanyaan yang kedua. When you were young, what did your parents do when you want to sleep? Jadi ketika kalian masih kecil, apa sih yang orang tua kalian lakukan ketika kalian ingin tidur? Oke, up your hand, siapa mau jawab? Oke, silakan Cara. Pertama-tama menyuruh untuk meditasi, yang kedua rapikan tempat tidur, yang ketiga membacakan dongeng, dan yang terakhir yang keempat yaitu membaca doa. Nah itu ya, jadi hampir sama definisi atau rutinitasnya seperti tadi yang pertanyaan pertama itu seperti membersihkan tempat tidur, menggosok gigi dan hal lain sebagainya. Jadi untuk mengecek kebersihan terlebih dahulu. Oke, pertanyaan pematik yang ketiga. Has your mother told the story to you? What was story? Apa sih cerita yang orang tua kalian atau ibu kalian ceritakan ketika kalian ingin tidur, dan salah satu contoh ceritanya itu seperti apa? Ada yang tahu? Oh, silakan. Jos. Ibu saya sering menceritakan kisah bertelur emas saat saya akan tidur. Oke, jadi sebelum tidur itu pasti orang tua kalian, entah itu ayah, entah itu ibu, pasti selalu membacakan dongeng atau cerita-cerita fiksi ya sebelum kalian akan tidur. Nah, misalkan contohnya seperti dongeng Malin Kundang, kemudian seperti dongeng apa lagi? Dongeng itu macam-macam dongeng, ada apa lagi? Ada Sang Kuryang, kemudian ada apa lagi? Roro Jonggrang, Timun Mas, dan masih banyak lagi. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, di sini saya akan melontarkan masalah-masalah yang akan kita pecahkan dalam pembelajaran kali ini. Misalkan, yang pertama itu tentang definisi naratif teks. Kemudian ada karakteristik atau generic structure dari naratif teks. Dan yang ketiga itu mengenai ciri kebahasan atau language feature. Seperti slide yang saya akan tampilkan. Di sini ada beberapa materi atau penjelasan tentang naratif teks. Nah ini ya, penjelasan tentang naratif teks. Nah, untuk minggu ini kita akan mempelajari materi tentang naratif teks. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang descriptive teks. Nah, kalau dari descriptive teks itu adalah menggambarkan sesuatu. Nah, sedangkan naratif teks di sini yaitu yang pertama adalah definisi of narrative text atau definition dari narrative text. Narrative text is a story with complication or problematic event, and it tries to find the resolution to solve the problem. An important part of narrative text is the narrative mode, set of the method used to communicate the narrative through a process narration. Nah, jadi narrative text adalah sebuah cerita yang terdapat di dalamnya itu adalah sebuah complication atau sebuah konflik, kemudian ada problemnya juga yang tersebut. Nah, cerita tersebut itu nanti diselesaikan, ditemukan penyelesaian itu seperti apa. Yang kedua, ada social function of narrative text atau fungsi sosial dari narrative text itu sendiri. Ada dua. Yang pertama adalah to present the story of human and action in such a way that they perceive by the listener or reader to be true. Jadi untuk mempresentasikan cerita tersebut itu tentang sesuatu objek atau human action, keadaan seseorang. Jadi cara pertama itu mempresentasikan. Yang kedua ada to entertain or to amuse the reader about the interesting story in general. Yang pertama, cerita dari teks naratif itu untuk menghibur atau membuat pendengarnya atau pembacanya merasa terhibur dengan cerita tersebut. Nah, itu social function atau fungsi dari naratif teks. Yang ketiga di sini ada
definisi dari orientation, communication, resolution, dan reorientation. Yang pertama, orientation. It introduce to include the text when and where the story happen. Jadi di sini adalah memperkenalkan karakteristik dari suatu teks tersebut. Misalkan di mana tempat kejadiannya, apa yang terjadi, itu yang dinamakan dengan orientation. Oke, yang kedua ada complication. It tells what happened with the participant. Jadi yang kedua itu menceritakan apa yang terjadi di cerita tersebut, ya. Jadi what happened with the participant. Apa sih konflik apa yang terjadi? Nah, jadi pada tahap kedua biasanya complication itu terjadi di paragraf kedua. Konflik yang pertama muncul. Yang ketiga ada resolution. It tells how the participants solve the problem around but the conflict, ya. Jadi yang ketiga itu ada resolution atau solusinya. Bagaimana cara menyelesaikan konflik pada cerita tersebut. Yang terakhir ada yang keempat ada reorientation. It tells the conclusion of the story. Jadi yang keempat itu ada kesimpulannya. Nah, dari kesimpulan setiap teks itu apa? Kesimpulannya seperti apa? Yang keempat, kita masuk ke language feature of narrative text. Nah, unsur kebahasanya. Biasanya dalam setiap teks itu ada unsur-unsur kebahasanya. Yang pertama ada to use of adjective that from the noun phrase. Jadi yang pertama itu struktur atau language feature yang ada di naratif teks itu adalah adjektif atau kata sifat. Seperti yang tadi saya jelaskan, kata sifat itu misalkan mulai dari keadaan fisiknya seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa, apakah kelompoknya itu memiliki bentuk tubuh yang tinggi, kemudian bentuk tubuh yang pendek, kemudian sifatnya apakah cantik ataukah jelek, itu adalah adjektif kata sifat. Yang kedua ada time connection and conjunction. Itu adalah biasanya time signal atau kata keterangan waktu atau kata penghubung. Misalkan kata keterangan waktunya itu last ago, kemudian ada long time ago, kemudian conjunction atau kata penghubungnya misalkan ada and, kemudian then, dan masih banyak lagi yang lain. Yang ketiga ada the use of adverb and adverbial. Nah, yang ketiga itu adalah kata keterangan tempat. Misalkan tempat kejadian dan cerita itu di mana, seperti apa kejadiannya. Nah, yang keempat itu ada the use of action verb in the past. Misalkan dalam language narrative text itu yang keempat ada action verb atau kata kerja yang berperan aktif, ya, dari teks naratif itu. Kemudian next. Nah, itu saja mungkin penjelasan tentang dari naratif teks, mulai dari definition, kemudian ada struktur teks, kemudian ada language feature atau dari language feature itu adalah struktur teks dan isu. Nah, di sini saya akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Sebelum menyajikan video yang akan kalian pelajari atau kalian pahami, saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, minggu lalu kita sudah membagi kelompoknya. Silakan sekarang kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Buat kelompoknya masing-masing. Kelompok 2. Kelompok
kelompok 3 silakan dibaca, didiskusikan. Kelompok 3 ya, silakan ya Kak. Baca dulu Pak sebelum nanti saya jelaskan cara pembacaan. Kemudian kelompok 4 kesimpulan. Kelompok 5 silakan dipahami. Kelompok 5 dibaca dulu sebelum saya jelaskan pelajarannya. Silakan dibaca, dipahami. Sebelumnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan mulai dari LKPD 1, 2, dan 3. Nah, ya untuk LKPD 1 lembar kerja peserta didik 1 di sini. Pertama itu petunjuk pengerjaannya menyusun daftar kalimat acak terkait naratif teks fiksi berupa samari atau rangkuman cerita Timun Mas. Nah, nanti di sini saya akan menunjukkan salah satu video tentang naratif teks yang berjudul Timun Mas. Nah, di LKPD 1 di sini ini ada kata-kata yang sudah diacak. Nanti tugasnya untuk kelompok 1 dan 2 menyusun kata-kata tersebut menjadi satu teks ya. Mulai dari sini insert itu kan posisinya ada di mana, kemudian an old Indonesia Ferry itu ada di mana, jadi disusun ya. Ditulis di kertas yang sudah saya sediakan atau boleh ditulis di kertas di buku kalian masing-masing ya. Jadi nanti ditulis jawabannya. Yang LKPD yang kedua. Di sini LKPD yang kedua, indikator atau cara pengerjaannya menentukan unsur kebahasaan atau berupa action verb. Nah, jadi nanti dari video tersebut kalian analisis kata kerja yang aktif dari naratif teks Timun Mas itu sendiri apa? Sebutkan ya. Di sini sudah ada disediakan tabel. Yang pertama ada action verb atau verb kedua, kata kerja bentuk verb kedua. Kemudian ada adverb of time, kata keterangan waktu. Yang ketiga ada time atau conjunction atau ada waktu dan kata penghubung. Nah, jadi di cerita Timun Mas itu sendiri kata penghubungnya apa aja, waktunya di mana, kejadiannya di mana. Kemudian yang keempat itu tabel yang keempat ada direct speech atau kata langsung yang terjadi dari cerita Timun Mas sendiri. Nah, jadi nanti kalian jawab. Nah, untuk yang LKPD terakhir berarti LKPD 3, di situ ada sebuah cerita tentang Timun Mas dan nanti kalian pahami, baca, kemudian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing dan jawab pertanyaan yang sudah disediakan di bawah tabel tersebut. Di situ ada 10 pertanyaan. Nah, berarti tugasnya ini untuk kelompok 4 dan kelompok 5. Jadi nanti bagi dua, kelompok 4 dari nomor 1 sampai nomor 5, kemudian
kelompok 5 dari nomor 6 sampai nomor 10. Nah, jadi nanti di sini teksnya dibaca lagi, kemudian dipahami ceritanya, jawabannya ada di teks tersebut. Oke, saya akan menunjukkan salah satu cerita. Di sini ada salah satu video tentang Timun-Mas. Jadi kalian analisis video tersebut. Nah, ini ada salah satu video yang harus kalian amati. Silakan kalian amati video tersebut. Timun-Mas and Putri Ijo. Once upon a time, in Central Java, there was an old widow named Isari. She lived alone without children to keep her company. Pada zaman dahulu, di wilayah Jawa Tengah, ada seorang janda tua bernama Bosari. Dia tinggal seorang diri tanpa anak yang menemani. As she grew older, he became increasingly difficult for his son to get her job. Her days are long. She wished she had a child, but she came up with solution. Karena umurnya yang semakin tua, Bosari semakin sulit melakukan pekerjaan. Hari-harinya sedih, ingin belajar dari seorang anak. Dia hanya bisa masak. Like every other day, Bosari looked for firewood in the forest every afternoon. Seperti hari-hari biasa, Bosari tiap sore mencari kayu bakar di hutan. Bosari meminta waktu sampai besok pagi. Dia tidak sanggup menyerahkan anak sayangnya pada Putri Ijo. Later that night, an old hermit came to her into a fir tree. Malam harinya, datang seorang petapa tua dalam mimpinya. He asked Timun-Mas to run to the forest. Pertanyaan yang kurang mengerti, mohon silahkan tanyakan ke saya. Silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, nanti untuk LKPD video ini nanti akan saya putar kedua kalinya agar kalian lebih memahami dari pertanyaan LKPD. So, silakan didiskusikan untuk menjawab pertanyaan LKPD. Ya. Tanya Mister. Oke. Ya, itu nanti kan ini kan di sini ada kata-kata yang diacak ya. Nah, nanti kalian jawab pertanyaannya kata-kata yang diacak. Yang pertama ini kan untuk kelompok 1, 2, 3, 4 nya. Nanti untuk kelompok 2, 5, 6, 7, 8. Nah, sebelum menjawab pertanyaan kata-kata yang diacak, nanti baca dulu kata-kata yang diacaknya, kemudian baru kalian jawabannya aja. Iya, nggak apa-apa, nanti aja. Jadi kalian membagi dua kelompok, 1 dan 2, 3, 4, 5. Di kelompok 3, kelompok 3 bedanya mana?
kemudian nanti kalian cari jawaban. Tapi nanti dibaca dulu ini ya, disebut kemudian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 4 menjawab yang KPD nomor 3. Nanti cara satu kali ini dibagi dua ya. Berarti kelompok 4 menjawab 1, 2, 3, 4. Terusnya kalau nanti bacaannya 4 kelompok 11 kelompok 11 grup ya, kelompok terakhir. Berarti tadi ya teksnya ini sama dengan kelompok 4. Berarti di sini ada pertanyaan 10, jadi dibagi dua, berarti kelompok 4 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kelompok 5 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi nanti kalian ngejawab dari nomor 6 sampai nomor 10. Nanti presentasi depan tunjukkan siapa yang mau jadi bicara. Question number 1. Tapi semua kelompok yang aktif ya. Question number 1. Some to fried with grill and not. Children must have finalist but don't be expected. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Dari kami akan mempresentasikan answer LKPD 1.
sebelum kita ke pembahasan LKPD, kita lakukan ice breaking dulu ya, supaya ada penyegaran otak di kalian. Karena penyegaran otak itu adalah mempengaruhi kinerja kita dalam mengerjakan soal tersebut. Oke, di sini saya akan melatih fokus kalian. Misalkan kita gunakan dulu ice breaking penyegaran yang pertama. Misalkan saya sebutkan tepuk 1, berarti di sini. Kemudian tepuk 2, nah kanan kiri. Kemudian tepuk 3, kanan kiri atas. Tepuk 4, 1 2 1 2. Betul. Tepuk 5, 1 2 1 1. Ya. Oke ya, tapi nanti saya acak. Ya, saya acak. Oke, coba silakan semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Nanti kesalahan pasti fokus itu ada kesalahan. Oke, siap ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 2. Nah, kan ada yang salah. Dia play fokus kalian. Ulangi, kita ulangi. Tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5. Nah, kan? Ya, coba imajinasi fokus kalian. Fokuskan lagi. Tepuk 5. Oke, tepuk 5. Tepuk 4. Nah, untuk jawaban LKPD 1 di sini peserta didik menentukan salah satu anggotanya untuk menjadi speaker atau pembicara, ya. Jika berbicara mulai dari kelompok 1 dan 2. Oke, kelompok 1 kita bahas LKPD yang pertama dulu. Yang pertama, kelompok 1 yang akan membahas yaitu kelompoknya Robi, ya. Silakan Robi, siapa yang mau membaca silakan stand up, berdiri. Yang kedua, oke, ucapan salam dulu, perkenalkan nama kelompoknya. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas atau mempresentasikan hasil jawaban LKPD yang telah kami jawab. Baik. Untuk soalnya akan dibacakan oleh Eca. Yang pertama, inside the fruit was a baby girl and named her Mas. Jawabannya, dongeng Indonesia lama cerita tentang seorang janda yang bermimpi memiliki anak. Soal yang kedua. Kemudian, An old Indonesian fairy tale, a story of a widow where a remit of intimacy. Jawabannya, dia membentuk kesepakatan dengan raksasa dan dia diberi buah emas raksasa. Yang ketiga, little did the girl know she must be given a ring to the young when she was of Jawabannya, di dalam buah itu ada bayi perempuan dan diberi nama Timun Mas. Yang keempat, with a deal and she was given a deal. jawabannya, tanpa diketahui gadis itu, dia harus diberikan sebagai persembahan kepada raksasa ketika dia sudah cukup umur. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kata bahasa. Untuk kesimpulan akan dibahas oleh Ayu. oke, Ibu Nur. Kembali ke LKPD yang kedua, masih yang akan dibahas oleh kelompok 2. Masih menyusun kata acak. Silakan kelompok 2 yang akan dipresentasikan oleh Alia dan Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
chop cucumber, salt, needles, salt, and cheese. From the chocolate into Oke, yang ketujuh, as the time connect the wheel, as timun has tolerant, toast the horse, where air about to catch air on days. Jawabannya, when terlihat almost dan air timun mas, teh, cucumber, sand, melt, salt, and spice, wortel, hijau, es moss. Yang kedelapan, timun mas, and finally, stop, wortel hijau, dan returning to the head house. Timun mas, and finally, stop, wortel hijau, dan returning to head house. Oke, ibu kelas. Oke, ya. Jawaban dari LKPD 1. Kata-kata yang diacak. Yang pertama itu an old Indonesia fairy tale, story of widow who dream of happy a child. Kemudian kata yang kedua, she struck a deer with a giant and she was given a giant golden fruit. Yang ketiga, inside the fruit was a baby girl and named her Timun Mas. Kemudian, little did the girl know, she must be given as offering to the giant when she was of age. As the time of the widow passed, Timun Mas to run to the forest where the battle to change for fate begins. Kemudian, when the giant almost catch her, Timun Mas flew the cucumber, seeds, needle, salt, and spice Buto Ijo has lost. And last, Timun Mas has finally stopped Buto Ijo, then returning to her house. Nah itu ya untuk LKPD yang ke-1. Oke, lanjut kita LKPD yang kedua yang akan dipresentasikan oleh kelompok 3. Oke, silakan please stand up, Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan LKPD 2. Nomor 1, extrovert. Kata tidak bedakan. Life, delighted, amazing, sampai, spiritually, hidup, gembira, berkebutuhan, berhenti, dan menjerit. Nomor 2 ada expert of keterangan waktu. In weeks, over the years. Dalam 2 minggu selama bertahun-tahun. Nomor 3, time konjungsi waktu. Then, Saturday and ABC. Kemudian, tiba-tiba dan lain-lain. Nomor 4, ada rates, fix, counsel. They will help your daughter against the monster. Mereka akan membantu dirimu melawan monster itu. When the child from 6 years old will return and believe to become my meal. Jika anakmu berusia 6 tahun, kasihanmu akan mengembalikannya kepadaku untuk menjadi santakanku. Dia berkata. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next LKPD 3 yang akan dibahas oleh kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan kelompok 4 please stand up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil lembar 2 kami. Number 1, what is story about? Yang pertama jawabannya adalah teks narasi. Teks naratif. Oke, next. 2, what is the social function of the story book? Untuk menghibur pembaca, untuk mengajar atau informasi, untuk mengubah opini sosial. Oke, next. 3, what is the general structure of the story? Di sini ada 4 struktur, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, orientasi ulang. 4, what is the complication of the story? Purbararang marah karena ayahnya menginginkan Purbasari menggantikannya sebagai pemimpin kerajaan Purbararang yang menjadi ratu.
Purbararang kemudian membuat rencana buruk dengan tunangannya, Indrajaya. Mereka memberinya semangkuk minuman dan menyuruh Purbasari meminumnya. Nanti Purbasari memiliki kulit yang buruk, ada titik-titik hitam di sekujur tubuhnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Answer jawaban terakhir ya dari kelompok 5. Berarti dari nomor 6 sampai nomor 10. Silakan please stand up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan LKPD 3. Yang keenam, part of story that showed Toggle is rank of Tiba-tiba Lutung Kasarul berubah menjadi jauh lebih tampan daripada Indrajaya. Purbararang dan Indrajaya sangat terkejut. Purbasari kemudian menobatkan nafsu. Dia memaafkan Purbararang dan tunangannya dan membiarkan mereka tinggal di istana. are the characters? What are they like? Prabu tanpa agung, bijaksana, Prabu Rarang, jahat, Purbasari, baik, sabar, suka memaafkan orang. Where did the story happen? Di kerajaan. What is the ending of the story? Sad ending or happy ending? Endingnya adalah happy ending karena akhirnya Purbasari pun menjadi ratu. Ia memaafkan Purbararang dan tunangannya dan membiarkan mereka tinggal di istana. Yang ke-10, what is the moral value of the story? Pelajaran moral dari Lutung Kasarul adalah kita tidak boleh serakah terhadap siapapun dan kita harus selalu bersabar karena kebaikan akan datang dengan bagi kita. Ya, dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut karena tadi kita sudah membahas mulai dari KPD 1, 2, dan 3 tentang cerita Timun Mas. Oke, kita lanjut ke next part, yaitu the last part. Di sini kalian menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Seperti apakah hasil pembelajaran hari ini? Kesimpulannya seperti apa? Oke, mulai dari kelompok pertama. Setelah mempelajari mulai dari struktur teks narratif, definisi, kemudian time bomb junctionnya, apa sih kesimpulannya? Silakan stand up dibacakan. Stand up, berdiri. Struktur cerita teks naratif biasanya mengikuti struktur yang jelas seperti pengenalan, objek, klimaks, dan deskriptif yang membantu membangun alur cerita yang menarik. Nah itu ya, yang pertama strukturnya itu pengenalan karakter yang jelas. Jadi sudah pasti pada taraf yang pertama atau pada video yang tadi tentang Timun Mas itu sudah jelas karakternya seperti apa. Oke, struktur yang kedua, kelompok 2, silakan. Kesimpulan dari kelompok 2, karakter dan perkenalannya. Karakter dalam teks naratif memiliki peran penting. Perkembangan karakter dapat membuat cerita lebih mendalam dan beradaptable bagi pembaca. Oke, itu ya. Oke, kemudian kelompok 3, kesimpulan. Kesimpulannya, tema dan pesan. Teks naratif seringkali mengandung tema atau pesan moral yang dapat diambil oleh pembaca memberikan nilai tambah pada cerita. Nah, kemudian kelompok 4, kesimpulannya. Kesimpulannya adalah gaya bahasa, penggunaan bahasa yang kreatif dan deskriptif, memperkaya pengalaman membaca, membantu pembaca membayangkan situasi dan emosi yang dialami karakter. Nah, itu ya gaya bahasa. Biasanya dalam teks naratif itu ada gaya bahasa tertentu. Kemudian jelas kelompok 5. Kesimpulannya adalah emosi dan empati. Teks naratif dapat membangkitkan emosi dan empati, memungkinkan pembaca untuk terhubung dengan
dengan cerita dan karakter secara lebih mendalam. Nah, oke, tepuk tangan. Saya kira pembelajaran dari teks naratif yang kita pelajari hari ini. Alhamdulillah ya, dalam pembelajaran teks naratif ini kalian sudah mulai aktif, kemudian satu persatu sudah mulai mengerti apa sih unsur-unsur dari teks naratif, kemudian bagaimana cara pengerjaannya, kemudian menganalisis teks naratif itu sendiri bagaimana. Oke, alhamdulillah pada kesempatan hari ini untuk pembelajaran dari teks naratif ini berjalan dengan lancar dan mudah. Walaupun tadi ada sempat kendala, ada beberapa anak yang kurang paham, tapi sudah bisa saya jelaskan sedikit demi sedikit. Nah, sebelumnya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, seperti biasa saya akan memberikan tugas atau PR ya, pekerjaan rumah seperti biasanya. Nanti saya akan kasih soal satu tentang pengerjaan teks naratif. Jadi kalian di rumah nanti menganalisis seperti apa itu teks naratif di teks yang kedua kali ini. Oke, mengingat informasi selanjutnya di sini kita akan mempelajari di pertemuan berikutnya masih tentang teks tapi berbeda, yaitu memahami tentang teks eksposisi atau analitik exposition. Nanti minggu depan kita akan mempelajari tentang analitik exposition. Baik, sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini membawa manfaat yang lebih lagi buat kita semua. Silakan pimpin doa. Pembelajaran alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa di dalam hati sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for your attention and see you. Thank you, Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berjumpa lagi. Aduh. Ya, Bu, udah. Ya, saya grogi di sini. Cut gitu. Cut. Ya udah sok, lanjut aja. Lanjut aja. Dipotong Kan deh. tinggal dipotong sendiri sama Pak Ubay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Ubaidillah, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Karawang. Saya dari SMA Negeri. Pak Ubay, kan itu kan nanti Udah ada videonya kan di beberapa. Oh, nggak usah ya? Oh, nggak usah Ada ya? di sana. Oh, Di iya, awal. sama berarti ya? Iya. Berarti nggak usah perkenalan lagi ya? Langsung mitra aja. Oh iya. Langsung menyapa aja ya? Bu, Iya, ya? soalnya itu langsung nanti. Oh iya. Disambungin itu mau sebelum mulai kan Langsung cepat nih, potong lah. Nah, sok. paling menyapa aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Asep di pagi hari ini? Alhamdulillah baik Pak Ubay. Oke. Baik Pak Asep, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra observasi dan proses observasi juga di dalam kelas selama hampir lebih 2 jam ya, tidak salah ya Pak Asep ya. Bagaimana perasaan Pak Asep setelah melaksanakan kegiatan pelajaran di kelas 10? Alhamdulillah untuk perasaan kali ini dalam belajar observasi di kelas saya agak ada tegangnya, kemudian ada sedikit nervousnya di perasaan saya. Baik Pak Asep. Oke Pak Asep, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan menanyakan beberapa hal tentang observasi yang sudah kita lakukan di dalam kelas Pak Asep ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas? Bisa diceritakan mengenai Pak Asep? Pembelajaran observasi yang sudah saya laksanakan tadi, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Walaupun masih ada rasa gagal, masih ada rasa nervous, dan ini pun sebenarnya bukan
pertama kali bagi saya, tapi tetap aja masih ada rasa nervous dan tegang. Nah itu hal yang wajar ya Pak ya. Ya. Biasanya juga ya saya pun sama, hampir sama seperti itu Pak. Oke baik Pak Asep, alhamdulillah ya Pak ya bisa diceritakan kembali ya Pak ya. Nah kemudian Pak bisa nggak Bapak menceritakan kembali area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas dari langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang Bapak lakukan dalam pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, kira-kira apa saja sih Pak dalam langkah-langkah itu? Baik, untuk area pengembangan yang sudah saya laksanakan itu yang pertama itu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama itu untuk pengetahuan itu mengenai karakteristik dari teks naratif yang sudah saya berikan kepada anak-anak, kemudian bentuk bahasa atau language feature, alur yang sistematis, sedangkan keterampilan siswa itu mengenal dan membuat dari teks naratif sesuai minatnya. Sedangkan tahapan pembelajarannya yaitu dari kegiatan awal, kemudian kegiatan inti sampai evaluasi juga sudah saya laksanakan. Menurut Bapak ya, apakah area pengembangan yang Bapak kembangkan tadi itu sudah berhasil dengan baik atau tidak? Alhamdulillah ya, menurut saya itu sudah cukup baik ya, namun memang masih ada sedikit kendala. Ini mungkin lazim ya dialami oleh beberapa guru ya, mulai ada beberapa anak yang tidak aktif dalam pembelajaran, kemudian ada anak yang kurang pede dalam pembelajaran. Betul Pak, masalah seperti itu memang lazim dialami oleh guru lain. Lalu apa yang Bapak lakukan dalam mengatasi masalah tersebut Pak di kegiatan pembelajaran berikutnya agar kendala-kendala yang seperti itu tidak terjadi lagi di pembelajaran berikutnya? Untuk mengatasi masalah seperti itu, saya melakukan pembelajaran diferensiasi dengan dibentuk kelompok sesuai gaya belajar dari peserta didik, kemudian pembelajaran dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dengan metode tanya jawab sehingga peserta didik itu lebih aktif dalam pembelajaran. Oke, baik. Kemudian dengan pembelajaran diferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional untuk meningkatkan kesadaran diri yang benar ya. Baik Pak, berarti itu adalah rencana Bapak untuk kegiatan pelajaran di ke depannya ya Pak ya, yaitu dengan memperhatikan gaya belajar guru sebagai pedoman dalam pembagian kelompok untuk siswa sehingga mereka belajar lebih aktif dan nyaman ya Pak ya. Betul sekali. Nah Pak, kemudian kira-kira kapan Bapak akan melakukan perubahan atau perbaikan yang Bapak tadi sampaikan? Saya melakukan perubahan itu sudah secepatnya karena ini kan berkaitan dengan kepentingan dari peserta didik. Secepatnya ya Pak ya. Baik Pak Asep, semoga perubahan dan perbaikan yang Bapak rencanakan tadi dapat segera mungkin dilaksanakan. Kemudian masalah yang Bapak alami juga dalam kelas dapat mengatasi dengan baik. Ya. Saya menunggu kabar baik dari Bapak nih ke depannya Pak ya. Oke Pak, kita tutup ya Pak ya untuk percakapan observasi atau percakapan pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak. Ya, saya sudah bisa ngobrol banyak tentang apa yang sudah Bapak alami di kelas juga, dan Bapak juga merasa lebih nyaman atau bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah ya, dari pembelajaran kali itu saya bisa tahu ternyata kelemahan saya di kelas itu seperti apa, dan saya juga bisa tahu kelemahan peserta didik seperti apa. Gaya belajar anak-anak itu saya bisa lebih tahu. Oke, kita tutup Pak ya dengan rangkaian kegiatan supervisi atau apa namanya coaching kali ini, mulai dari percakapan praobservasi, observasi sampai percakapan pasca observasi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.